Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Saputra. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sejarah topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi jaringan dapat dibagi menjadi 6 kategori utama seperti di bawah ini. Yang pertama, topologi bintang. Kedua, topologi cincin. Ketiga, topologi bus. Keempat, topologi jala atau mesh. Kelima, topologi pohon. Dan keenam adalah topologi linear. Setiap jenis topologi di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi-topologi ini sering kita temui di sekitaran kehidupan kita sehari-hari. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Sejarah dari topologi. Kapan jaringan komputer dimulai? Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika pada sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Proyek ini dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Pada mulanya proyek ini hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus digunakan bersama. Pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, saat itu dikendalikan sebuah konsep untuk menghubungkan komputer yang saling terhubung. Konsep tersebut adalah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama Time Sharing System atau TSS. Maka untuk pertama kalinya, bentuk jaringan atau network komputer diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal atau komputer terhubung dengan seri dan sebuah host komputer. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian macam-macam topologi. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap kode atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihan dari topologi bintang. Kerusakan pada satu jaringan hanya akan mempengaruhi jaringan yang saluran tersebut dan stasiun terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi. Tahap terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Dan kekurangan dari topologi bintang ialah jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian kabel, hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat, dan peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan tersebut akan down. Kedua, topologi cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sehingga membentuk jalur lingkaran terbentuk cincin. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal sepanjang siklusnya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama atau berkesinambungan untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya sehingga meneruskan pada perangkat sesudahnya. Proses penerimaan dan meneruskan sinyal data ini dibentuk oleh token. Token berisi informasi bersama dengan data yang berasal dari komputer sumber. Token kemudian akan melewati titik atau node yang akan memeriksa apakah informasi data memberikan data yang diminta oleh node untuk kemudian kembali berjalan ke titik atau node berikutnya. Kelebihan dari topologi cincin ialah mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk aluran. Kelebihan dari topologi cincin ialah mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk aliran data yang berat sekalipun, dan mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan interaksi perangkat baru. Kekurangan dari topologi cincin ialah peka kesalahan sehingga dapat terjadi gangguan di suatu node mengakibatkan gangguannya seluruh jaringan. Kekurangan dari topologi cincin ialah peka terhadap kesalahan. Kekurangan dari topologi bintang ialah peka ke kesalahan sehingga jika terdapat gangguan di suatu node,
mengakibatkan tergantungan seluruh jaringan. Mengembangkan jaringan lebih kaku karena memindahkan, menambahkan, dan mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Kinerja komunikasi dan sangat tergantung pada jumlah titik atau node yang terdapat pada jaringan. Ketiga, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur. Dengan menggunakan T-connector atau dengan terminator 50 ohm pada ujung network, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Pada topologi bus, dua ujung jaringannya harus diakhiri dengan sebuah terminator, barrel connection yang dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin berhubung dengan jaringan dapat meningkatkan dirinya dengan pada tab eternity sepanjang kabel. Kelebihan dari topologi bus ialah pembangunan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Hemat kabel dan layout kabel sederhana. Kekurangan dari topologi bus ialah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kepadatan pada jalur lalu lintas dan diperlakukan repeater pada jarak jauh. 4. Topologi jasa atau mesh. 4. Topologi jala atau mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung dengan langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated link. Kelebihan dari topologi jala atau topologi mesh ialah hubungan declined line menjamin data langsung dikirim ke komputer. Tujuannya tanpa harus melalui komputer lain sehingga dapat lebih cepat karena satu link digunakan khususnya untuk berkomunikasi dengan komputer yang dituju saja atau tidak digunakan secara beramai-ramai atau sharing. Memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi atau link antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Kekurangan dari topologi jala atau mesh membutuhkan banyak kabel dan port I/O. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh, maka diperlukan semakin banyak kabel list dan port I/O atau lihat rumus penghitung kebutuhan kabel dan port. 5. Topologi pohon atau tree. Topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi sehingga jalur tulang punggung atau backbone komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lainnya dihubungkan dengan sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Topologi jaringan ini disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antara sentral dengan hierarki yang berbeda. Keunggulan dari jaringan pohon atau tree seperti ini adalah dapat bentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat, sehingga perusahaan dapat membentuk kelompok yang terdiri atas terminal pembukuan serta pada kelompok lain. 6. Topologi linear. Jaringan komputer dengan topologi runtut atau linear topologi biasanya disebut dengan topologi bus beruntun atau letak yang termasuk tata letak umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik sambungan atau komputer yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat atau terminator. Kelebihan dari topologi linear ialah hemat kabel,
Tata letak kabel sederhana, mudah dikembangkan, tidak butuh kendali pusat, dan menambahkan maupun mengurangi penamat dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi yang berjalan. Kekurangan dari topologi linear ialah deteksi atau isolasi kesalahan sangat kecil, kepadatan lalu lintas tinggi, keamanan data kurang terjamin, kecepatan akan menurun bila jumlah pemakaian bertambah, dan diperlukan pengulang atau repeater untuk jarak jauh. Sekian yang bisa saya sampaikan dari jenis-jenis dan sejarah topologi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dan sejarah topologi jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.